Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bahari. Perkenalkan, nama saya Mai Suryani. Saya salah seorang dosen dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah biologi laut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu teknologi kelautan dan ilmu kelautan. Mata kuliah biologi laut merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 bagi mahasiswa jurusan ilmu kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teguh Umar. Mata kuliah biologi laut ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang dunia kehidupan laut berdasarkan keanekaragaman hayati dari flora dan faunanya. Kemudian juga mempelajari bagaimana proses-proses biologi yang berlangsung di laut dan juga bagaimana interaksi yang terjadi antara manusia dan biota laut. Setelah mengikuti perkuliahan selama 1 semester, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan bagaimana karakteristik biologi dari biota-biota yang hidup di ekosistem laut dan pesisir. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan biota-biota laut yang dilindungi. Untuk yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana interaksi yang terjadi antara manusia dan flora dan fauna yang hidup di ekosistem pesisir dan laut. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana dampak dari kegiatan-kegiatan manusia terhadap flora dan fauna yang hidup di ekosistem pesisir dan ekosistem laut. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktik lapangan dari teori-teori yang sudah didapatkan di kelas. Kemudian bahan kajian ataupun materi pembelajaran pada mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan, yaitu pada pertemuan 1 akan dijelaskan tentang RPS, kemudian kontrak perkuliahan dan juga perkenalan singkat tentang mata kuliah ini. Pada pertemuan kedua akan dibahas tentang lingkungan laut dan zonasi-zonasi laut. Pada pertemuan ketiga akan dipelajari tentang biota laut, mengelompokkan biota laut beserta contoh-contoh biota laut dari setiap kelompok tersebut. Untuk pertemuan keempat akan dibahas tentang keanekaragaman hayati dari flora dan fauna yang hidup di ekosistem mangrove. Kemudian pada pertemuan kelima akan dipelajari tentang flora dan fauna yang hidup di ekosistem lamun. Nah, pada pertemuan ke-6 akan didiskusikan bagaimana bioekologis dari rumput laut. Pada pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu pertemuan ke-7, akan dipelajari dan didiskusikan tentang biota laut dalam. Apa saja jenis biota yang hidup di laut dalam dan bagaimana cara mereka beradaptasi untuk bertahan hidup di kondisi habitat yang seperti itu. Untuk pertemuan ke-8 yaitu UTS akan diujiankan materi-materi dari pertemuan kedua hingga materi pada pertemuan ke-7. Untuk pertemuan pertama setelah UTS yaitu pertemuan ke-9 akan dipelajari tentang biota laut yang dilindungi, baik itu jenis-jenis ikan yang dilindungi, mamalia laut yang dilindungi maupun biota-biota laut lainnya. Pada pertemuan ke-10 akan dipelajari tentang
hewan-hewan avertebrata yang hidup ataupun ditemukan di laut. Kemudian pada pertemuan ke-11 akan mempelajari bagaimana bioekologis dari ikan-ikan telestay laut. Pada pertemuan ke-12 akan dipelajari bagaimana bioekologis dari ikan-ikan elasmobranch. Nah, pada pertemuan ke-13 akan didiskusikan tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ditemukan di ekosistem terumbu karang. Pada pertemuan ke-14 akan didiskusikan tentang bagaimana interaksi yang terjadi antara manusia dengan flora dan fauna yang hidup di ekosistem perairan pesisir dan juga laut. Pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15, akan dipelajari tentang bagaimana dampak dari kegiatan-kegiatan manusia terhadap laut beserta biota-biota laut yang hidup di dalamnya. Kemudian pada pertemuan 16, yaitu ujian akhir semester, akan diujiankan tentang materi-materi dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Nah, untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari buku dan jurnal-jurnal artikel penelitian. Untuk buku yang digunakan sebagai referensi pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah buku Biologi Laut, Suatu Pendekatan Biologi, kemudian buku Biologi Laut, Ilmu Pengetahuan tentang Biologi Laut, dan buku Laut Nusantara. Nah, selain buku-buku tersebut, juga digunakan referensi dari jurnal-jurnal penelitian, yaitu jurnal-jurnal terupdate ataupun terkini. Jadi, materi, kemudian referensi yang digunakan, dan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini akan selalu diupdate sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran GIA pada mata kuliah ini, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi pada saat proses belajar mengajar. Nah, untuk penyampaian materi pembelajaran, saya lakukan dengan cara penayangan bahan PPT dan juga penayangan beberapa video-video terkait dengan materi yang saya sampaikan, yang relevan dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya adalah interaktif ataupun interaction. Interaction adalah interaksi yang terjadi antara saya dan si mahasiswa pada saat proses belajar mengajar terjadi. Untuk interaksi tersebut, di dalam kelas, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi-materi yang sudah saya sampaikan, terkait dengan apa hal-hal yang belum dipahami ataupun tidak dimengerti. Selain itu, pada saat penyampaian materi, saya juga biasanya melontarkan beberapa pertanyaan, baik itu terkait materi-materi yang sudah disampaikan pada pertemuan minggu lalu, maupun materi-materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut, sehingga akan terbentuk pola interaksi dua arah antara saya sebagai pengajar dengan si mahasiswa. Yang terakhir adalah asesmen. Nah, pada mata kuliah ini asesmennya itu terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama kuis, kemudian yang kedua adalah tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum, dan yang terakhir adalah keaktifan mahasiswa pada saat proses belajar mengajar. Bobot nilai dari semua bentuk asesmen tersebut terdiri dari kuis sebesar 10%, kemudian tugas sebesar 15%, UTS 25%, dan UAS sebesar 30%, praktikum sebesar 20%. Jadi, keseluruhan pembobotan dari seluruh bentuk asesmen pada mata kuliah ini yaitu sebesar 100%. Berikut cuplikan video proses belajar mengajar mata kuliah biologi laut pada pertemuan keempat dengan tema flora dan fauna pada ekosistem laut. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Semoga masih semangat ya walaupun sudah siang. Semangatnya masih sama seperti semangat di pagi hari. Oke, untuk hari ini di pertemuan keempat mata kuliah biologi laut ini kita akan pelajari tentang flora dan fauna di ekosistem mangrove. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review sedikit materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita pelajari tentang apa? Biota laut. Biota laut. Apa saja yang kita pelajari minggu lalu tentang biota laut? Silakan. Jadi pelajaran di biota laut minggu lalu itu membahas tentang plankton, plankton, bentos, perifiton, brimstone, dan plankton. Contoh bentos. Contoh bentos itu seperti kerang, di situ cacing laut. Contoh nekton. siap. Ya, silakan ini. Contohnya ikan tongkol. Ikan tongkol. Ikan tongkol hidup di kolam perairan. Hidup di Kolam perairan. kolam perairan. Dan dia bisa bergerak bebas. Tidak tergantung. Di pertemuan keempat mata kuliah biologi laut ini kita akan pelajari tentang flora dan fauna di ekosistem mangrove. Bentuk tanaman yang berbeda-beda dan struktur vegetasinya pastinya dia terdiri dari famili dan genus yang berbeda-beda. Tanaman yang memiliki bentuk yang sama itu rata-rata dari genus dan famili yang sama. Tapi kalau sudah terdiri dari beberapa bentuk, berarti dia terdiri dari genus dan famili yang berbeda-beda. Nah, untuk vegetasi mangrove ini dia terdiri dari 8 famili. Apa saja? Ada Avicennia Seae, kemudian Soneratia Seae, Rhizopora Seae, Melia Seae, kemudian ada Asantha Seae, Myrsina Seae, Euphordia Seae, dan Ombretta Seae. Nah, dari 8 genus ini terbagi lagi menjadi 12. Dari 8 famili dibagi menjadi 12 genus. Nah, genusnya itu ada Avicennia, kemudian ada Soneratia, ada Rhizopora, kemudian Bruguera, Seriol, Psilocarpus, Gummiphera, Lagunsularia, kemudian ada Anticeras, Agiatilis, Cnidaria, dan Cornocarpus. Nah, itu famili dan genus. Bagaimana dengan spesiesnya? Di Indonesia itu ada sekitar 47 spesies mangrove, tumbuhan yang spesifik mangrove. Nah, jadi Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar karena dia memiliki banyak jenis ataupun banyak spesies mangrove. Ada yang tahu mangrove itu hidup di mana? Di daerah pasang surut atau disebut juga dengan daerah intertidal. Di materi minggu kedua kita sudah mempelajari tentang zonasi laut. Ada daerah subtidal, daerah intertidal, dan daerah supratidal. Dan yang berikutnya adalah genus Bruguera. Kalau Bruguera ini memiliki buah yang hampir sama seperti Rhizopora tapi lebih pendek. Dan di sini ada kelopak yang tidak ditemukan tadi di si Rhizopora. Jadi kelopaknya di sini tergantung dari jenisnya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Nah, kalau yang merah itu adalah Gimnolisa, sedangkan yang putih itu Parviflora dan Cylindrica. Apa yang membedakan antara Cylindrica dan Parviflora ini adalah dari buahnya. Walaupun dia kelopaknya sama warnanya, tapi buahnya si Parviflora ini memiliki buah yang lebih panjang. Yang lebih panjang dibandingkan dengan Cylindrica. Terus serial. Nah, ini
juga seperti hidropoda, panjang juga pandang dari si Bruguera tadi, tapi dia ada yang namanya cotyledon. Kalau tadi si Bruguera coklat berwarna merah dan putih. Nah, kalau si Serio dia cotyledon ataupun cincin, yang satu berwarna kuning, yang satu berwarna merah. Jadi kalau kalian mengidentifikasi dan ada buahnya, dengan melihat cotyledon ini kalian sudah tahu, oh ini apa? Jenis Serio atau Desandra. Kemudian ada Silverpus. Kalau kata saya Silverpus ini seperti buah pala. Yang pernah lihat buah pala? Nah, kalau dia sebelum matang dia berwarna hijau, kalau sudah matang dia berwarna agak coklat. Nah, untuk membedakan kedua jenis ini bisa kita lihat dari bentuk daunnya. Ada yang oval, kemudian ada yang lancet. Yang terakhir adalah genus Agiceras. Nah, kalau ini seperti buah apa? Ini cabai rawit. Cabai rawit itu kan ada yang masih muda aja berwarna hijau, ada yang berwarna putih kan. Nah, ini yang versi putihnya. Sedangkan ini seperti Kacang buncis. kacang buncis. Tapi apakah kacang buncis melengkung? Terong? Kalau saya lebih ke pisang. Pisang itu buahnya melengkung, hanya saja ini lebih kecil buahnya dan dia berwarna hijau. Kalau pisang itu berwarna kuning. Kan ada mirip kan? Mirip buah pisang. Nah, pertanyaannya, apakah semua ekosistem mangrove itu memiliki jumlah spesies yang sama? Tidak, tergantung dari kondisi habitatnya, kualitas perairannya. Nah, contohnya dua penelitian ini. Yang satu, penelitian pertama itu di Nusa Tenggara Timur. Dia mendapat 3 spesies dari 3 famili. Spesies Avicennia, kemudian Rhizopora dan Sonenaria alba. Dari famili Acanthaceae, Rhizoporaceae dan Sonenaria seae. Jadi dia cuma mendapatkan 3 spesies mangrove. Sedangkan penelitian yang saya lakukan dan tim di Kabupaten Simelu, kami menemukan 4 spesies yang terdiri dari 2 famili, yaitu Combretaceae dan Rhizoporaceae. Jadi setiap ekosistem mangrove itu memiliki keanekaragaman hayati flora yang berbeda-beda. Berikutnya tipe buah mangrove. Mangrove itu memiliki 2 tipe buah. Yang pertama ada vivipari, kemudian ada cryptovivipari. Persamaan dari kedua tipe ini adalah mereka sama-sama berkecambah selagi masih pada tumbuhan induknya. Itu persamaannya. Nah, perbedaannya adalah yang satu dia berkecambah tapi keluar dari buah atau keluar dari kulit buah, yang satu lagi berkecambah tapi masih di dalam buah, masih ditutupi oleh kulit buah. Di antara 2 gambar ini, gambar mana vivipari dan gambar mana cryptovivipari? Yang mana yang keluar dari buah, yang mana yang masih tertutup kulit buah atau kulit biji? Mana? Gambar 1, gambar 2. Gambar 1 itu apa? Vivipari. Yang kedua cryptovivipari. Kita lihat terbalik. Jadi vivipari itu yang telah keluar dari buah. Contohnya adalah buah Rhizopora. Buahnya itu adalah yang berwarna coklat ini. Jadi ketika dia berkecambah, maka yang ini bijinya itu akan keluar dari buah dan dia akan semakin memanjang dan besar. Ini vivipari. Kemudian yang ini adalah cryptovivipari. Jadi ini bentuk buah dari Sonenaria. Dia seperti buah apel. Nah, dia berkecambah ini
lapisan luar, kemudian mesokarp, lapisan tengah, kemudian ada endokarp, itu lapisan dalam. Jadi masih ditutupi oleh 3 lapisan itu. Kemudian untuk sistem perakaran, ada 4 sistem perakaran untuk mangrove sejati. Ingat ya, mangrove sejati. Tapi untuk mangrove liputan itu memiliki bentuk akar yang berbeda lagi. Yang pertama adalah akar tongkat. Jadi kalau kalian melihat akar seperti ini, ya seperti tongkat yang bertancap-tancap ke tanah, itu artinya akar tongkat atau akar penyangga. Nah, dari keempat akar mangrove itu dia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk agar si mangrove ini bisa kokoh dan bertahan. Ada juga yang berfungsi untuk mengambil oksigen. Gitu. Kemudian, nah kalau si akar tongkat ini dia berfungsi untuk mengambil oksigen di udara karena pada akar-akarnya ini ada semacam lentisek untuk menyerap oksigen dari udara. Kemudian berikutnya ada akar papan, itu yang nomor 2. Kenapa dikatakan papan? Karena bentuknya itu pipih, sebagaimana papan. Oke, jadi ubah deskripsinya ke dalam bentuk games. Nah, nanti setiap kelompok akan maju ke depan membacakan deskripsi dari jenis-jenis mangrove yang kalian pilih. Oke, saya akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompoknya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang duduk berkelompok. Sudah memilih? Sudah? Sudah? Jangan kelamaan milih, nanti lama mengubah deskripsinya. Kan satu aja dulu. Itu dilihat jenis antara deskripsi dengan gambarnya ya. Gambarnya apa? Sama nggak antara gambar dengan yang di bawah? Atau jangan-jangan yang di deskripsinya itu yang di atas? Iya, beda. Coba lihat dulu. Ini gambarnya. Lihat ini. Namanya. Aku berwarna hijau kekuningan. Bungaku bau. Bentukku tidak disukai oleh anak-anak. Dan aku beruban ketika aku sudah tua. Siapakah aku? Jawabannya adalah Avicennia lanata. Avicennia lanata. Salah. Jawaban yang benar adalah Jawabannya adalah Scaevola tassida ataupun Goodnea sea. Jadi yang katanya ketiganya bau itu adalah dia karena letaknya di ketiak daun. Jadi banyak banyak letak di ketiak daun itu sebabnya akan dibuat banyak dia bau. Dan kan di sini dibilang aku berubah ketika aku sudah tua. Itu di aku berubah menjadi putih ketika buahku sudah matang. Itu sedikit tentang fauna di ekosistem mangrove. Jadi fauna di ekosistem mangrove itu ada 2 kelompok besar, terestrial dan akuatik. Kalau terestrial itu fauna daratan yang dia hidupnya di bagian atas. Biasanya dia Check out this!
aja yang kita pelajari. Sampai jumpa minggu depan dengan tema flora dan fauna di ekosistem Lamongan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan cuplikan video proses belajar mengajar dari salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah biologi laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.